A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawan seiman setanah air yang semoga selalu dikucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang keistimewaan puasa di bulan Ramadan. Perintah puasa di bulan Ramadan merupakan barometer tentang ada atau tidaknya iman seseorang, atau barometer untuk mengukur standar atau tidaknya iman seorang muslim. Karena seruan ibadah puasa ini Allah gunakan dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang imannya tidak standar, dia akan berat untuk menjalankan perintah puasa. Karena puasa kita disuruh menahan sesuatu yang paling tidak disukai oleh nafsu. Makan, minum, hubungan seks. Dan kalau orang sudah ada iman di dalam dirinya, yakin bahwa itu adalah perintah Allah, dan setiap perintah Allah itu pasti baik. Baik untuk dirinya, untuk jiwanya, untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Maka orang yang imannya standar, dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat orang di sekitar kita ketika datang bulan Ramadan, namun mereka berat, banyak yang dengan sengaja meninggalkan puasa, ini menjadi ukuran bahwa iman orang itu belumlah standar. Mengapa kita pakai kalimat standar? Karena di atas standar itu ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Ada kelasnya. Makanya Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya orang dalam menjalankan ibadah puasa itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada golongan awam, yang mana puasanya itu hanya menahan lapar dan dahaga serta hubungan seks. Sedangkan orang khawas selain menahan lapar dan dahaga serta hubungan badan, panca inderanya juga dipelihara. Jangan sampai melakukan maksiat atau hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan khawasul khawas, mereka punya nilai plus, yakni menjaga hati jangan sampai sedetik pun lalai dari mengingat Allah. Ini adalah puasanya kelas para wali, para nabiullah. Jadi seruan puasa untuk orang-orang yang beriman, walaupun seseorang itu datang dengan iman yang pas-pasan, namun dia berpotensi untuk mendapat satu predikat yang disebut dengan takwa. Makanya dipilih kata ya. Ya adalah harfun nida untuk memanggil orang yang jaraknya dekat, menengah, dan jauh. Ini berarti menurut ulama tafsir, seruan untuk berpuasa ini Allah panggil orang-orang yang imannya masih lemah, orang yang imannya pertengahan, orang yang imannya sudah tinggi, sama-sama berpeluang untuk menjadi pribadi takwa. Takwa dalam arti takut, takwa dalam arti hati-hati, dan predikat ini akan didapatkan ketika seseorang itu menjalankan perintah puasa dengan imanan wahtisaban. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Apa makna imanan wahtisaban? Imanan berarti dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah perintah Allah, dan ketika kita mengerjakan apa yang Allah suruh, kita akan mendapat pertolongan dari Allah. Nah, yang kedua bermakna ihtisaban, itu artinya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh harapan. Indikasi seseorang itu betul-betul mengharap, betul-betul sungguh-sungguh atau tidak dia dalam menjalankan ibadah puasanya, tergantung pada kemampuannya untuk mengendalikan panca indera dan hatinya. Ketika dia berusaha untuk menjaga panca inderanya agar jangan sampai melakukan maksiat, dia berpotensi untuk menjadi pribadi takwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan ini adalah predikat tertinggi. Makanya semua kita, siapapun kita, marilah selalu memelihara kualitas
ibadah puasa kita. Semoga kita termasuk pribadi yang menggapai predikat takwa sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.